Grace tinggal di sebuah rumah besar yang selalu diselimuti kabut bersama kedua anaknya Anne dan Nicholas yang memiliki kondisi sensitif terhadap cahaya matahari. Kehidupan mereka terasa sunyi dan penuh aturan hingga kedatangan 3 orang pelayan baru yang membantu mengurus rumah. Perlahan berbagai kejadian aneh mulai terjadi, mulai dari suara-suara misterius, pintu yang terbuka dengan sendirinya hingga sosok asing yang tampak mengawasi keluarga tersebut. Grace semakin tertekan sementara Anne dan Nicholas merasa rumah itu seakan dihuni oleh sosok hantu. Film ini berlatar di sebuah rumah besar yang terletak di pedesaan terpencil di Jersey pada tahun 1945. Di rumah itu tinggal seorang wanita bernama Grace bersama 2 anaknya yang masih kecil bernama Anne dan Nicholas. Kedua anak tersebut menderita penyakit yang membuat mereka sama sekali tidak boleh terkena sinar matahari, sehingga Grace selalu menutup setiap sudut rumah dengan tirai tebal supaya cahaya tidak bisa masuk. Apabila terkena sinar matahari, kulit mereka akan melepuh. Suami Grace bernama Charles tidak tinggal bersama mereka karena sedang bertugas di garda terdepan sebagai seorang tentara. Rumah besar itu dibeli oleh Charles dengan harapan istri dan anak-anaknya bisa hidup lebih aman jauh dari kekacauan perang dunia yang saat itu tengah melanda Eropa, terutama antara Prancis dan Jerman. Sudah hampir 1,5 tahun Charles tidak kembali dan tidak ada kabar sama sekali. Suatu hari datanglah 3 orang asing bernama Bertha, Edmund, dan Lydia ke rumah Grace. Mereka datang untuk mencari pekerjaan sebab kondisi ekonomi sedang sulit akibat perang. Melihat betapa besar rumah itu, mereka menyadari bahwa Grace tidak mungkin merawatnya seorang diri, sehingga mereka berharap bisa diterima bekerja di sana. Kedatangan mereka disambut baik oleh Grace. Rupanya Grace memang sudah menantikan calon pekerja baru, karena sebelumnya ia telah memasang iklan lowongan kerja di koran. Sebelum memutuskan, Grace menanyakan pengalaman kerja mereka. Ketiganya menjawab mereka sudah cukup berpengalaman. Edmund biasa bekerja sebagai tukang kebun, Bertha terbiasa mengurus rumah tangga, sedangkan Lydia yang bisu biasanya membantu pekerjaan umum di rumah. Grace kemudian mengajak mereka berkeliling rumah. Namun sebelum ia menjelaskan lebih jauh, Bertha mengungkapkan bahwa mereka bertiga sebenarnya sudah pernah bekerja di rumah itu ketika rumah tersebut masih dimiliki oleh pemilik lama. Mereka bahkan masih hafal tata letak ruangan asalkan tidak ada perubahan besar yang dilakukan. Grace pun sedikit terkejut lalu menjawab sejak suaminya membeli rumah itu, hanya sedikit perubahan yang terjadi. Melihat pengalaman mereka, Grace akhirnya memutuskan untuk memperkerjakan Edmund sebagai tukang kebun, Bertha sebagai pengurus rumah tangga, dan Lydia sebagai pembantu. Alasan Grace mencari pekerja baru adalah karena para pembantu sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan tidak pernah kembali. Setelah itu, Grace mengajak mereka untuk bertemu dengan anak-anaknya. Di sepanjang jalan, Grace menjelaskan aturan penting yang harus mereka patuhi di rumah tersebut. Semua gorden di rumah wajib selalu tertutup rapat, tidak boleh ada yang terbuka, karena cahaya matahari bisa membahayakan kesehatan Anne dan Nicholas. Setiap kali membuka pintu, mereka harus menutup dan menguncinya kembali. Tidak ada satupun ruangan yang boleh dibiarkan terbuka. Semua kunci akan ia percayakan pada Bertha. Selain aturan tentang pintu dan gorden, ada hal lainnya tak kalah penting. Grace sangat tidak menyukai kebisingan. Ia ingin rumah selalu dalam keadaan tenang. Karena itulah di rumah tidak ada radio maupun telepon. Bahkan meski ada piano, Grace melarang anak-anaknya memainkannya karena bisa menimbulkan suara berisik. Rumah besar itu juga tidak selalu mendapat pasokan listrik, sehingga mereka harus terbiasa hidup dalam kondisi gelap. Untuk masalah penerangan, Grace lebih sering menggunakan lilin karena cahaya lilin tidak berbahaya bagi anak-anaknya. Dalam perjalanan, Grace membagi tugas. Ia meminta Edmund untuk merawat kebun yang sudah lama tidak terurus, sementara Bertha dan Lydia diajak untuk menemui anak-anak Grace. Sebelum sampai ke kamar, Grace mengingatkan mereka untuk terlebih dahulu menutup semua gorden yang masih terbuka. Ketika semua gorden sudah tertutup rapat, Grace pelan membangunkan kedua anaknya. Saat itu Bertha dan Lydia sempat mendengar suara Anne dan Nicholas yang lagi berdoa. Dari situ mereka menyadari keluarga Grace adalah keluarga yang taat beragama. Setelah pertemuan singkat dengan anak-anak, Grace kembali memberi perintah kepada Lydia untuk memastikan semua gorden di dapur tetap tertutup rapat karena sudah waktunya bagi anak-anaknya untuk sarapan pagi. I don't like this toast. Just finish up your breakfasts.
Saat Berta menemani anak-anak sarapan pagi, Grace kembali memanggilnya. Mrs. Mills, would you come outside a moment? Ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Grace merasa heran dengan kedatangan mereka bertiga. Baru saja ia mengecek kotak pos dan ternyata surat berisi iklan lowongan kerja yang ia tulis masih berada di sana. Biasanya tukang pos akan mengambil surat itu setiap hari Rabu, tetapi hingga saat ini surat tersebut belum diambil. Hal itu membuat Grace bertanya-tanya bagaimana mungkin Berta, Edmund, dan Lydia mengetahui bahwa ia mencari pekerja baru, padahal iklan tersebut sama sekali belum pernah dipublikasikan di surat kabar. Dengan tenang Berta menjawab rumah sebesar itu jelas tidak mungkin diurus hanya oleh Grace seorang diri. Kebetulan kondisi ekonomi sedang sulit akibat perang, sehingga ia bersama Edmund dan Lydia memberanikan diri datang dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan. Menurut Berta, mungkin hal itu hanya kebetulan semata. It's rather difficult, to say the least. Setelah anak-anak selesai sarapan, Grace mulai mengajarkan nilai-nilai agama kepada mereka. Hari itu Grace menekankan tentang pentingnya kejujuran, menegaskan berbohong adalah dosa yang tidak boleh dilakukan. Bukannya belajar dengan sungguh-sungguh, Anne dan Nicholas justru bercanda satu sama lain hingga membuat Grace marah. What do you find so amusing? Is that what you think too, Nicholas? Sebagai hukuman, Grace tidak mengizinkan mereka bermain dan memisahkan mereka untuk belajar di ruangan yang berbeda supaya tidak lagi saling mengganggu. Awalnya Anne dan Nicholas menolak karena merasa takut. Mereka mengaku sering mendengar dan melihat penampakan hantu di rumah itu. Grace dengan tegas meyakinkan mereka hantu itu tidak ada dan mereka tetap harus belajar di ruangan terpisah. I think you can study in separate rooms. No. Take your book. Fight with our brothers and sisters. Setelah memastikan anak-anak kembali fokus belajar, Grace pergi menemui Berta. Di sela percakapan, Grace bertanya tentang kondisi Lydia karena ia penasaran apakah Lydia memang bisu sejak lahir. Namun jawaban Berta cukup membuatnya terkejut karena ternyata Lydia dulunya bisa berbicara, tapi menjadi bisu beberapa tahun belakangan ini. Berta tidak menjelaskan penyebabnya secara rinci lalu pergi meninggalkan Grace untuk membantu Edmund merawat kebun. Setelah kepergian Berta, Grace tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang anak laki-laki. Mengira itu Nicholas, ia segera mengeceknya. Namun Nicholas ternyata tengah sibuk membaca buku dan tidak menangis sama sekali. Grace lalu mendatangi Anne khawatir tangisan itu berasal darinya. Sama seperti Nicholas, Anne juga terlihat tenang dan fokus belajar. Bingung dan sedikit gelisah, Grace bertanya kepada Anne apakah ia mendengar suara tangisan. Anne menjawab suara tangisan itu berasal dari hantu anak laki-laki bernama Victor yang tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Victor kerap kali muncul di rumah itu dan bahkan sempat mengatakan keluarga Anne harus pergi dari rumah itu. Bukan hanya Victor, Anne juga menyebut orang tua Victor dan seorang wanita tua buta juga tinggal bersama mereka, meski tidak ada yang bisa diajak berbicara selain Victor. Tentu saja Grace menganggap semua itu hanyalah imajinasi anak kecil. Ia tidak mempercayai satupun ucapan Anne dan menyuruhnya untuk kembali belajar. Saat Grace hendak keluar dari ruangan, ia tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan pintu yang terbuka. Pintu itu seharusnya dalam keadaan tertutup dan terkunci sesuai dengan aturan ketat yang telah ia tetapkan di rumah. Anne yang melihat reaksi ibunya langsung berkata bahwa Victor baru saja pergi melalui pintu tersebut. Akan tetapi Grace menolak mempercayai ucapan itu. Baginya ini bukan ulah makhluk halus melainkan ulah manusia. Ia menuduh Berta telah lalai karena tidak mengunci pintu dengan benar. What, by opening and closing the doors? I thought I made myself quite clear. But Mum, I... Do not argue with me, be quiet! Malam harinya Nicholas yang tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh Anne. Anne menyuruh adiknya untuk menatap ke arah jendela kamar mereka. Nicholas terkejut saat mendapati gorden kamar yang seharusnya selalu tertutup kini terbuka lebar. Anne lalu berbisik bahwa yang membuka gorden itu bukan dirinya melainkan Victor. Victor sering melakukan hal seperti ini setiap malam, muncul diam-diam dan membuka gorden saat mereka tidur. Nicholas yang mendengar penjelasan Anne menjadi cemas. Ia merasa ini sudah kelewatan dan berniat memanggil ibu mereka. Anne yang ingin membuktikan dirinya tidak berbohong, meminta Victor untuk menampakkan diri dan menyentuh Nicholas. Dalam sekejap, Nicholas merasa pipinya disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat hingga membuatnya berteriak histeris. Teriakan Nicholas terdengar hingga ke kamar Grace yang langsung bergegas menuju kamar anak-anaknya. Nicholas mengadu pada ibunya mengenai Anne yang mencoba menakut-nakutinya. Namun Anne dengan tegas membantah.
Ia bersikeras yang menyentuh pipi Nicholas bukan dirinya melainkan Victor. Grace yang sudah muak mendengar cerita tentang hantu tidak menerima penjelasan itu. Ia marah besar pada Anne karena telah mengganggu waktu tidur adiknya dan membuatnya ketakutan. Grace menuntut Anne untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tapi Anne tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Ia tidak akan meminta maaf atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Karena dianggap tidak mau mengakui kesalahannya, Grace memutuskan untuk memperpanjang hukuman Anne dengan menyuruhnya membaca Alkitab sampai pagi. He took the fire in his hand. How long is this punishment going to go on? Them together. While he spake, Ketika pagi tiba, Grace yang tengah bersantai di lantai bawah tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang berlarian. Awalnya Grace mengira suara itu berasal dari Lydia. Tetapi saat ia melihat keluar, ternyata Lydia berada di luar rumah bersama Berta. Jika mereka berada di luar rumah, lalu siapa yang berlari di lantai atas? Dengan rasa penasaran, Grace naik ke lantai atas dan menemukan Anne yang masih menjalani masa hukuman dengan membaca Alkitab. Grace lalu bertanya apakah Anne mendengar suara langkah kaki. Anne yang khawatir hukumannya akan diperpanjang jika ia mengaku, terpaksa berbohong dan mengatakan ia tidak mendengar apa-apa. Raut wajah Anne yang tidak meyakinkan menandakan Anne telah berbohong. Grace mendesaknya untuk berkata jujur. Perlahan Anne mengaku bahwa suara itu berasal dari Victor. Anne bahkan menunjuk ke arah gudang sebagai tempat Victor bersembunyi. Meskipun Anne sudah berkali-kali menceritakan tentang keberadaan Victor dan bahkan memperingatkan tentang sosok lain yang tinggal bersama mereka, Grace tetap tidak percaya. Baginya tidak ada hal semacam itu. Ia menolak segala bentuk cerita mistis dan meyakini jika ada suara atau kejadian aneh, pasti itu ada ulah manusia. Grace menduga ada penyusup yang masuk ke dalam rumah. they're everywhere. They say this house is dead. Ia meminta bantuan Lydia dan Edmund untuk menggeledah setiap sudut rumah. Gorden-gorden yang selama ini selalu ditutup rapat demi melindungi anak-anak dari cahaya matahari, kini diminta untuk dibuka. Ia ingin seluruh ruangan diterangi cahaya agar lebih mudah menemukan penyusup tersebut. Untuk menjaga keamanan Anne dan Nicholas dari paparan cahaya, Grace memindahkan mereka ke ruangan tertutup dan menugaskan Berta untuk menjaga mereka selama pencarian berlangsung. Sebelum pencarian dimulai, Anne sempat menunjukkan sebuah gambar yang ia buat sendiri. Dalam gambar tersebut terdapat 4 sosok. Victor, kedua orang tuanya, dan seorang wanita tua buta. Di gambar tersebut, Anne menuliskan angka yang menunjukkan seberapa sering ia melihat mereka. Sosok yang paling sering ia lihat adalah wanita tua buta sebanyak 14 kali. Sedangkan Victor hanya terlihat 5 kali namun merupakan satu-satunya yang bisa diajak berbicara. Meski telah menunjukkan gambar itu, Grace tetap tidak percaya. Baginya ini semua adalah hasil imajinasi anak-anak yang terlalu banyak membaca cerita seram. Ia tetap bersikeras yang masuk rumahnya adalah penyusup sungguhan dan meminta semua sudut rumah diperiksa secara menyeluruh. Setelah lama mencari, mereka tak menemukan seorang pun. Tidak ada tanda-tanda keberadaan penyusup. Sebaliknya, Grace justru menemukan beberapa album foto tua. Ketika membukanya, ia memperhatikan deretan foto orang-orang yang tampak seperti sedang tidur dengan mata tertutup. Tak lama kemudian Berta datang dan menjelaskan orang-orang dalam foto tersebut bukan sedang tidur, melainkan mereka telah mati. Di masa lalu, masyarakat di daerah itu biasa memotret orang yang baru saja meninggal dunia. Tradisi itu dilakukan dengan harapan jiwa mereka akan tetap hidup melalui foto-foto tersebut. Mendengar penjelasan itu, Grace merasa sangat terganggu dan memerintahkan Berta untuk membuang semua foto tersebut dari rumah. It is a book of the dead. Oh, it's macabre. I don't want it in the house. Setelah keadaan agak tenang, Grace mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbincang bersama Berta. Ia menanyakan masa lalu Berta saat bekerja di rumah itu pada pemilik sebelumnya. Berta kemudian menceritakan bahwa dahulu dirinya pernah dipercaya sebagai kepala pelayan di rumah besar tersebut. Pada masa itu, rumah dipenuhi oleh banyak sekali pekerja, sekitar 15 orang, karena luasnya bangunan membutuhkan banyak tenaga untuk merawatnya. Namun ketika majikannya pergi ke London dan tak pernah kembali, keadaan mulai berubah. Satu persatu para pelayan meninggalkan rumah itu karena tidak lagi mendapatkan upah. Hanya Berta, Edmund dan Lydia yang bertahan membersihkan rumah tersebut meski tanpa bayaran. Pada tahun 1891, wabah TBC melanda daerah itu.
Keadaan menjadi sangat berbahaya sehingga mereka bertiga terpaksa meninggalkan rumah demi mencari tempat yang lebih aman. Bertahun-tahun kemudian, rasa rindu terhadap rumah itu membuat mereka kembali lagi. Beruntung bagi mereka, Grace mau menerima kehadiran Berta, Edmund dan Lydia untuk kembali bekerja di rumah itu. Oh, you know, my memory's a bit rusty. I think I will go to bed. Setelah Berta kembali ke kamarnya, Grace tiba-tiba mendengar alunan piano yang berbunyi dari ruang musik. Merasa curiga, ia segera menuju ruangan tersebut. Saat tiba di depan pintu, Grace terkejut karena pintunya tidak terkunci. Padahal aturan rumah selalu menuntut semua ruangan harus tertutup rapat. Dengan perasaan was-was, ia masuk sambil membawa senjata yang sudah ia persiapkan sebelumnya untuk berjaga-jaga kalau memang ada penyusup. Namun ketika pintu terbuka, ruangan itu ternyata kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Grace kebingungan, tidak masuk akal baginya bagaimana piano itu bisa berbunyi dengan sendirinya. Untuk mencegah hal itu terulang, Grace menutup kembali penutup piano dan menguncinya rapat-rapat. Ketika ia hendak meninggalkan ruangan, tiba-tiba pintu terbanting keras mengenai wajahnya. Kaget sekaligus kesakitan, Grace mencoba masuk lagi, tetapi kali ini pintunya terkunci dari dalam. Karena tidak membawa kunci, Grace akhirnya memanggil Berta agar mengambilkan kunci cadangan. Begitu pintu berhasil dibuka, ia kembali dibuat terkejut. Penutup piano yang sebelumnya sudah ia kunci kini dalam keadaan terbuka lagi. Sama seperti sebelumnya, ruangan itu tetap kosong. Tidak ada satupun orang yang terlihat. Sejak kejadian tersebut, keyakinan Grace mulai goyah. Selama ini ia selalu menolak untuk percaya pada cerita Anne tentang makhluk halus. Tetapi pengalaman yang baru saja ia alami membuatnya sadar bahwa rumah itu benar-benar berhantu. Diliputi rasa takut, Grace memutuskan untuk mencari bantuan seorang pastor agar dapat membantu melakukan pengusiran. Come today. But what are you going to tell him? Meskipun kabut tebal menyelimuti jalanan pagi itu, Grace tetap nekat keluar rumah dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Dalam perjalanannya, Grace bertemu dengan Edmund. Ia menceritakan bahwa ketika membeli rumah tersebut, agen properti pernah menyinggung adanya sebuah keluarga yang dimakamkan di sekitar area rumah. Grace meminta Edmund untuk mencari batu nisan yang mungkin masih ada, terutama yang bertuliskan nama Victor dan keluarganya. Setelah itu, Grace melanjutkan perjalanannya seorang diri. Semakin jauh ia melangkah, kabut justru semakin pekat membuatnya kesulitan mencari arah. Di tengah kebingungan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh munculnya sosok seorang pria dari balik kabut. Ternyata dia adalah Charles, suami Grace. Selama ini banyak yang mengatakan bahwa Charles telah gugur di medan perang. Namun kini ia berdiri tepat di hadapan Grace tanpa hidup dan nyata. Rasa kaget bercampur bahagia membuat Grace melupakan tujuannya semula. Ia malah membawa Charles pulang supaya bisa bertemu kembali dengan anak-anak mereka. Kedatangan Charles disambut dengan gembira oleh Anne dan Nicholas. Mereka merasa bahagia karena akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Ketika Grace mengajaknya makan bersama, Charles lebih memilih beristirahat di kamarnya. Grace mengira suaminya tidak enak badan atau mungkin masih dibayangi trauma perang, sehingga ia lebih banyak diam dan menyendiri. Daddy is not well. We'll never go anywhere. Keesokan harinya, Grace mendandani Anne dengan gaun baru hasil buatannya sendiri, sambil berpesan agar gaun itu dijaga baik-baik dan tidak sampai kotor. Sebelum pergi mengecek keadaan Charles yang sejak kemarin menolak makan, Grace mengunci kamar Anne untuk memastikan putrinya tetap aman. Saat bersama Charles, Grace hanya bisa menghiburnya meski Charles tidak banyak bicara. Saat kembali ke kamar, Grace dibuat terkejut ketika memperhatikan sosok Anne dengan tangan yang tampak keriput dan tua. Ketika didekati, ternyata dia bukan Anne, melainkan wanita tua buta yang menirukan suara putrinya. Panik dan yakin sosok itu bukan putrinya, Grace mulai mencekiknya. Namun saat sosok itu menangis, ia menyadari bahwa yang dicekiknya ternyata benar-benar Anne. Anne menangis ketakutan karena ibunya telah tega menyakitinya. Berta yang mendengar tangisan itu segera menenangkan Anne dan membawanya kembali ke kamar. Setelah kejadian itu, Grace mulai menceritakan tentang sosok wanita tua yang menyamar seperti anaknya. Ia sangat yakin dengan apa yang dilihatnya tadi. Melihat Grace yang gelisah, Berta mencoba menawarkan obat penenang, tetapi Grace menolak dan memilih mengalihkan pikirannya dengan menenangkan diri. The ones you always take. What are these?
Tak lama kemudian, Grace mendatangi Charles di kamarnya. Di sana, Charles mengatakan bahwa ia harus kembali ke medan perang. Grace berusaha meyakinkannya bahwa perang sudah berakhir, tetapi Charles tetap bersikeras tugasnya belum selesai. Perdebatan itu membuat Grace marah dan kecewa, apalagi ia baru saja merasa bahagia bisa kembali bersama suaminya. Untuk mencegahnya pergi, akhirnya mereka melakukan mantap-mantap. You're not going, do you hear me? You left us once. What did you expect? Namun keesokan paginya, Charles pergi diam-diam tanpa pamit meninggalkan Grace dalam kesedihan. Ia sempat keluar rumah untuk mencari keberadaan suaminya, akan tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara teriakan Anne dan Nicholas dari dalam rumah. Grace kembali dan mendapati semua gorden telah hilang, membuat anak-anaknya terpapar sinar matahari. Dengan panik, ia berusaha menutupi mereka dan mencari tempat aman. Tetapi gorden benar-benar menghilang dari seluruh ruangan. Terpaksa Grace menutup jendela dengan papan tulis seadanya agar anak-anak tidak terluka. Grace kemudian menuduh para pelayan telah menyembunyikan semua gorden. Namun Berta, Edmund dan Lydia bersikeras tidak tahu menahu. Bahkan mereka memberitahu kemungkinan besar anak-anak Grace sebenarnya sudah sembuh dari penyakit mereka. Hanya saja Grace tidak pernah menyadarinya. The curtains! Someone wants to kill my children. Ucapan itu membuat Grace semakin marah. Merasa mereka ingin mencelakai Anne dan Nicholas, Grace mengambil senjata dan mengancam akan membunuh mereka jika tidak mengembalikan kunci rumah. Berta akhirnya menyerahkan kunci dan Grace mengusir mereka bertiga dari rumah. I want your keys now. Setelah para pelayan pergi, Grace berkeliling setiap sudut rumah untuk mencari gorden yang hilang. Namun hingga malam tiba, ia tidak menemukan satupun gorden. Tersisa satu ruangan lagi yang belum diperiksa oleh Grace, yaitu loteng rumah. Saat masuk ke sana, bukannya menemukan gorden, Grace justru menemukan sebuah foto lama bertanggal Desember 1891. Betapa terkejutnya ia ketika menyadari foto itu menampilkan Berta, Edmund dan Lydia dalam keadaan sudah meninggal akibat wabah TBC. Saat itu Grace benar-benar paham bahwa ketiga pelayan yang selama ini bersamanya bukanlah manusia, melainkan sosok arwah gentayangan. Sementara itu, Anne dan Nicholas yang merasa tertekan berniat kabur untuk mencari ayah mereka. Namun dalam perjalanan meninggalkan rumah, mereka menemukan 3 nisan dengan nama Berta, Edmund dan Lydia. Graves don't have ghosts, only skeletons. Nothing written here. Let's go. Saat mengetahui ketiganya hadir di hadapan mereka sebagai sosok hantu, Anne dan Nicholas panik berlari kembali ke rumah dan menjerit memanggil ibunya. Get away from them. You're quick. Mendengar teriakan anak-anaknya, Grace segera menyuruh mereka bersembunyi dan bergegas mengunci pintu rumah supaya para arwah tidak bisa memasuki rumah. Sebelum Grace menyusul Anne dan Nicholas ke tempat persembunyian, Berta berkata bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Ia menegaskan agar keluarga Grace harus belajar menerima kenyataan bahwa dunia orang mati pasti berjalan berdampingan dengan dunia orang hidup. Grace menolak dan memaksa mereka untuk pergi, menegaskan agar jangan mengganggu keluarganya. Hilangnya semua gorden bukanlah ulah mereka, melainkan perbuatan para penyusup yang selama ini dicurigai Grace. Para penyusup itu kini berada di dalam rumah bersama Grace dan anak-anaknya. Cepat atau lambat, para penyusup itu akan menemukan Grace. Belum sempat memahami penjelasan Berta, tiba-tiba saja Grace mendengar suara teriakan Anne dan Nicholas. Ternyata wanita tua buta telah berhasil menemukan keberadaan Anne dan Nicholas yang bersembunyi di dalam lemari. Berta menyuruh Grace untuk berkomunikasi langsung dengan para penyusup itu. Grace segera mencari keberadaan anak-anaknya. Namun saat berhasil menemukannya, ia justru terkejut karena Anne dan Nicholas tidak sendirian. Di dalam ruangan itu sudah ada wanita tua buta, orang tua Victor, dan 2 orang lainnya. Terungkap wanita tua tersebut adalah seorang medium dan mereka sedang melakukan pemanggilan arwah. Dalam sesi pemanggilan itu, medium mencoba berbicara dengan arwah Anne. Pertanyaan demi pertanyaan akhirnya membuka kenyataan pahit bahwa ternyata Anne dan Nicholas sudah meninggal. Bahkan terungkap pula penyebab kematian mereka.
Grace yang dilanda kesedihan mendalam setelah mendengar kabar kematian Charles yang gugur di medan perang, membuat Grace kehilangan kendali atas dirinya hingga tanpa sadar mengakhiri hidup anak-anaknya dengan menutup wajah mereka menggunakan bantal. Setelah membunuh kedua anaknya, Grace pun bunuh diri dengan senapan. Mendengar kenyataan itu, Grace terguncang hebat karena baru menyadari bahwa dirinya dan anak-anaknya sudah lama meninggal. Selama ini yang ia anggap sebagai penyusup sebenarnya adalah keluarga Victor yang masih hidup. Semua gangguan aneh yang menurut Grace adalah gangguan supranatural, seperti pintu yang terbuka dan suara-suara asing, ternyata hanyalah aktivitas normal yang dilakukan oleh penghuni baru di rumah itu. Justru keluarga Victor lah yang merasakan adanya gangguan gaib dari Grace, terutama saat ia berusaha menolak kenyataan dengan mengamuk, menggeser meja dan merobek kertas. Di dunia nyata, semua itu muncul sebagai fenomena paranormal yang menakutkan. Bahkan kabut tebal yang selalu menyelimuti rumah mereka rupanya bukan fenomena alam biasa, melainkan simbol bahwa mereka tidak lagi berada di dunia nyata. Terungkap pula alasan Lydia menjadi bisu karena mengalami syok mendalam setelah menyadari bahwa dirinya sudah mati akibat wabah TBC bersama Bertha dan Edmund. Trauma itu begitu besar sehingga membuatnya tidak sanggup lagi bersuara. Tak sanggup menghadapi gangguannya semakin intens, keluarga Victor akhirnya memutuskan untuk tidak menempati rumah itu dan memilih untuk pergi. Sementara itu, Grace akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa dirinya, Anne dan Nicholas sudah mati. Dengan penuh penyesalan, ia memeluk kedua anaknya dan meminta maaf karena telah membawa mereka pada kematian. Namun bukannya merelakan, Grace menganggap keadaan ini sebagai sebuah kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan. Ia meyakinkan diri bahwa meski mereka hidup sebagai arwah, mereka masih bisa tetap bersama. Anne dan Nicholas pun menyadari mereka tak lagi sakit, bahkan untuk pertama kalinya bisa merasakan sinar matahari tanpa rasa takut. Grace selalu menyatakan dengan tegas bahwa rumah itu akan menjadi milik mereka selamanya, dan tidak peduli siapapun yang datang setelahnya, mereka tidak akan pernah pergi. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.